Pak Raji duduk termenung di kursi kayu dekat jendela rumahnya. Ia memandangi halaman yang dulu setiap pagi ia sapu dengan penuh semangat. Kini, hanya untuk berdiri saja, ia harus berpegangan erat pada pinggiran meja. Kakinya terasa lemah, lutut bergetar, dan betis cepat pegal. Tiap kali melangkah, tubuhnya terasa berat, seolah-olah otot-otot kaki tak lagi mendukung tubuhnya. Dulu, di usia 60-an, Pak Raji masih sanggup pergi ke warung dengan berjalan kaki. Namun kini, memasuki usia 73 tahun, setiap langkah seolah menjadi beban. Ia kerap menolak ajakan teman-teman lansia untuk ikut kegiatan di balai warga karena khawatir jatuh atau terkilir. Istrinya, Bu Munah, yang melihat kondisi suaminya memburuk, merasa sedih. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, kaki Pak Raji bisa benar-benar lumpuh. Maka suatu malam, ia memutuskan berbicara dengan suaminya. "Kita tidak bisa hanya diam, Pak. Kaki yang lemah bukan akhir dari segalanya. Tapi kalau kita tidak berusaha, semuanya bisa jadi terlambat," ucap Bu Munah sambil menggenggam tangan suaminya. Pak Raji mengangguk pelan. Ia pun setuju untuk mencoba apapun yang bisa menguatkan kembali kakinya. Bukan karena ingin kembali seperti muda, tapi karena ia ingin bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan. Ia ingin bisa berjalan ke masjid, menyiram tanaman, dan menjemput cucunya di depan rumah. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini terasa sangat jauh. Keesokan harinya, Bu Munah menghubungi anak mereka yang bekerja sebagai perawat di kota. Lewat sambungan telepon, sang anak menjelaskan bahwa ada 5 kebiasaan sederhana yang jika dilakukan rutin, bisa membantu mengembalikan kekuatan kaki para lansia. "Bukan sulap," kata sang anak, "tapi kalau konsisten, insya Allah akan terasa manfaatnya." Kebiasaan pertama yang mereka mulai lakukan adalah berdiri selama 1 menit setiap 30-45 menit duduk. Terdengar mudah, tapi bagi lansia, ini tantangan besar. Pak Raji yang terbiasa duduk berjam-jam, menonton televisi atau membaca koran, kini mulai memasang alarm kecil sebagai pengingat. Setiap bunyi alarm, ia akan perlahan bangun, berdiri tegak, dan berjalan kecil ke dapur atau halaman. Awalnya kaki terasa gemetar, tapi setelah seminggu, tubuh mulai terbiasa. Otot kaki yang sebelumnya kaku kini terasa lebih hangat dan kuat. Dengan berdiri secara berkala, aliran darah ke bagian kaki juga meningkat, membantu menjaga kesehatan sendi dan otot. Kebiasaan kedua adalah melakukan peregangan ringan di tempat tidur sebelum bangun. Pak Raji sebelumnya sering langsung bangkit dari kasur, dan itu membuat kakinya sering keseleo atau nyeri tiba-tiba. Kini, tiap pagi ia mulai dengan memutar pergelangan kaki, mengangkat kaki ke atas secara perlahan, dan merenggangkan otot betis sebelum turun dari tempat tidur. Peregangan ini memberi sinyal kepada otot untuk siap bekerja, tak hanya menghindari cedera, tapi juga membantu mengembalikan koordinasi gerak agar tidak mudah limbung. Hanya butuh 5 menit, tapi dampaknya terasa seharian. Kebiasaan ketiga yang ia jalani adalah merendam kaki dengan air hangat yang dicampur garam dapur biasa. Setiap sore sebelum maghrib, Bu Munah menyiapkan baskom air hangat dan 2 sendok garam. Pak Raji merendam kakinya selama 20 menit. Air hangat membantu melancarkan sirkulasi, sedangkan garam membantu mengurangi nyeri dan rasa berat di kaki. Pak Raji sangat menikmati waktu ini. Ia duduk santai, kadang membaca doa atau berzikir. Setelah merendam, kakinya terasa lebih ringan dan hangat. Bahkan tidurnya menjadi lebih nyenyak, karena rasa pegal yang biasa mengganggu sudah berkurang drastis. 3 kebiasaan ini menjadi awal dari perubahan besar. Pak Raji mulai bisa berjalan tanpa harus berpegangan di dinding. Ia mencoba melangkah lebih banyak setiap hari dan mulai percaya bahwa kakinya bisa pulih perlahan. Namun Bu Munah tahu,
masih ada dua kebiasaan penting lagi yang harus dijalankan untuk memastikan kekuatan kaki Pak Raji benar-benar kembali. Ia bertekad untuk terus mendampingi suaminya melewati hari-hari sulit ini, karena bagi mereka, kekuatan kaki bukan hanya soal bisa berjalan, tapi juga soal mempertahankan kehormatan dan kehidupan yang layak di usia tua. Setelah 2 minggu menjalani 3 kebiasaan awal, Pak Raji mulai merasakan perubahan nyata. Ia bisa berdiri lebih lama di dapur, berjalan ke masjid kecil dekat rumah tanpa harus beristirahat, dan mulai kembali menyapu teras yang sebelumnya hanya bisa ia pandangi. Namun ia belum ingin berpuas diri. Kakinya masih terasa agak lemah saat sore hari, dan ia tahu perjalanannya belum selesai. Bu Munah yang setia mendampingi, mengingatkan bahwa masih ada 2 kebiasaan lagi yang belum mereka jalani sepenuhnya. 2 langkah terakhir yang, menurut anak mereka, akan memberikan kekuatan ekstra untuk menjaga kestabilan dan kesehatan kaki jangka panjang. Kebiasaan keempat adalah mengonsumsi makanan tinggi magnesium dan kalsium secara konsisten. Selama ini, Pak Raji tidak terlalu peduli pada apa yang ia makan. Ia sering melewatkan sarapan dan lebih memilih makanan gurih dan berminyak. Namun kali ini, Bu Munah mulai menata ulang isi dapur. Mereka mengganti cemilan gorengan dengan rebusan kacang-kacangan dan ubi jalar. Setiap pagi, Pak Raji kini menyantap semangkuk kecil oatmeal dicampur susu rendah lemak, ditambah potongan pisang yang kaya potasium. Sayur bayam, tahu, ikan teri, dan biji labu kini rutin muncul dalam menu harian. Magnesium dalam makanan tersebut berperan menjaga fungsi saraf dan relaksasi otot, sedangkan kalsium memperkuat tulang yang menopang tubuh. Dalam 2 minggu, efeknya mulai terasa. Pak Raji tidak lagi merasa lututnya bergetar saat naik tangga pendek menuju kamar tidur. Bu Munah juga membuatkan susu hangat sebelum tidur, tanpa gula tambahan, yang tidak hanya menenangkan tubuh, tapi juga membantu meningkatkan kualitas tidur. Karena istirahat yang cukup dan makanan bergizi, pemulihan otot pun menjadi lebih baik. Namun kebiasaan terakhir, justru yang paling menantang, menghindari duduk terlalu lama tanpa gerakan. Karena sudah terbiasa duduk membaca koran atau menonton televisi berjam-jam, Pak Raji awalnya sulit untuk bangkit secara rutin. Ia merasa nyaman di kursi dan sering lupa waktu. Maka Bu Munah membuat pengingat unik. Ia meletakkan jam kecil dengan alarm setiap 45 menit di ruang tamu. Setiap kali alarm berbunyi, Pak Raji berdiri, berjalan pelan ke dapur, minum air, lalu kembali duduk. Awalnya terlihat sepele, tapi kebiasaan berdiri berkala itu mengubah sirkulasi darah ke kaki, menjaga fleksibilitas sendi, dan memperkuat otot paha dan betis. Setelah beberapa hari, tubuhnya mulai terbiasa. Bahkan kini, tanpa alarm pun, Pak Raji akan bangkit sendiri setiap kali merasa sudah terlalu lama duduk. Kadang ia berdiri sambil menggerakkan tumit dan jari-jari kaki, atau berjalan kecil mengelilingi ruang tamu. Bu Munah melihat itu sebagai pencapaian luar biasa. Gabungan 5 kebiasaan ini mulai membentuk rutinitas baru dalam hidup mereka. Pagi hari dimulai dengan peregangan ringan di tempat tidur, lalu minum air hangat dan berjalan mengelilingi halaman. Siang hari diisi dengan makan bergizi dan tidak duduk terlalu lama. Sore dihabiskan dengan merendam kaki dan istirahat. Malam hari ditutup dengan pijatan ringan dan susu hangat. Hasilnya luar biasa. Pak Raji kini bisa berjalan tanpa bantuan, naik beberapa anak tangga tanpa berhenti, dan berdiri dalam salat tanpa harus segera duduk. Lebih dari itu, kepercayaan dirinya kembali. Ia tidak lagi takut jatuh atau malu saat berjalan di depan tetangga. Bahkan ia mulai membantu Bu Munah merawat tanaman dan membersihkan halaman. Bagi Pak Raji, 5 kebiasaan ini bukan hanya solusi fisik, tapi juga menjadi jembatan untuk kembali menjalani hidup dengan martabat.
Ia tahu bahwa menjaga kesehatan di usia senja bukan soal mencari keajaiban, tapi soal disiplin dan keinginan untuk berubah. Bu Munah pun merasa bersyukur. Ia telah melihat sendiri bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan bahwa cinta seorang istri bisa menjadi kekuatan besar yang mendorong seseorang bangkit dari keputusasaan. Dengan dua kebiasaan terakhir yang kini melekat dalam rutinitas, kaki Pak Raji tidak hanya kuat, tapi juga menjadi simbol bahwa harapan itu selalu ada selama kita mau berusaha, meskipun pelan, asal tidak berhenti. Sudah sebulan lebih sejak Pak Raji mempraktikkan kelima kebiasaan itu dengan disiplin. Tak terasa, ia mulai bisa melakukan aktivitas yang sebelumnya ia hindari. Jika dulu naik 2 anak tangga saja membuat kakinya gemetar, kini ia bisa naik tangga rumah menuju lantai 2 dengan perlahan namun mantap. Bahkan beberapa kali, ia kembali ikut salat berjemaah di masjid. Meski hanya pada waktu subuh dan maghrib. Semua itu membuat Bu Munah berkali-kali menahan air mata haru. Ia tahu perubahan itu bukan hasil dari sesuatu yang instan. Ia melihat sendiri bagaimana suaminya berjuang berdiri walau tubuh bergetar, berjalan meski pelan, makan makanan sehat walau awalnya tidak terbiasa, dan terus menghindari duduk terlalu lama meski rasa malas datang menyapa. Yang membuatnya lebih bahagia lagi, semangat hidup Pak Raji perlahan tumbuh kembali. Ia mulai bangun lebih pagi, membuka jendela, menyiram bunga, dan menyapa tetangga yang lewat. Bahkan ia mengusulkan untuk membuat rak kecil dari bambu bekas di halaman belakang agar tanaman hias mereka tertata lebih rapi. Cucu-cucu yang semula jarang menghabiskan waktu bersamanya kini lebih sering bermain di rumah. Mereka melihat kakek mereka berbeda. Dulu terlihat lelah dan murung, kini lebih ceria dan ringan langkahnya. Dimas, cucu sulung mereka yang berusia 10 tahun, bahkan pernah berkata, kakek kayak robot yang sudah di-charge penuh. Pak Raji hanya tertawa. Dalam hati, ia mengamini, tubuhnya mungkin tidak lagi muda, tapi tenaganya kembali terasa cukup untuk menikmati hari-hari yang bermakna. Bu Munah pun semakin kreatif dalam menyiapkan makanan. Ia membuat variasi menu tinggi kalsium dan magnesium tanpa membuatnya terasa hambar. Bayam ditumis ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun. Tahu digoreng tanpa minyak lalu dicampur sambal tomat segar. Pisang dipotong kecil dan dicampur yogurt sebagai camilan. Makanan-makanan sederhana itu tak hanya memberi gizi, tapi juga menambah keceriaan meja makan mereka. Suatu hari, saat sedang berjalan kecil di depan rumah, Pak Raji bertemu dengan Pak Saman, tetangga sebayanya yang dulu aktif namun kini lebih banyak duduk di kursi roda. Mereka berbincang lama. Pak Saman merasa iri melihat Pak Raji yang bisa berjalan tegak tanpa bantuan. Aku sudah coba minum obat ini itu, tapi tetap saja kaki lemas, keluh Pak Saman. Pak Raji lalu menceritakan perjalanannya. Ia tidak menyebut nama obat atau ramuan, tapi hanya membagikan 5 kebiasaan yang ia jalani setiap hari. Pak Saman mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran dan harapan yang perlahan tumbuh. Mungkin bukan karena aku terlalu tua, tapi karena aku malas bergerak, gumam Pak Saman lirih. Pak Raji menepuk bahu temannya dan berkata, bukan soal tua, tapi soal mau atau tidak. Aku juga dulu pikir tidak akan bisa lagi berjalan jauh. Tapi ternyata, asal rutin dan mau bersabar, tubuh kita masih mau bekerja sama. Sejak itu, mereka mulai berjalan pagi bersama. Awalnya hanya 5 langkah, lalu 10, hingga akhirnya bisa mengelilingi blok rumah bersama-sama. 2 orang lansia yang menolak menyerah pada usia, berjalan perlahan, namun pasti, ditemani semangat dan kebiasaan baik yang menyehatkan. Bagi Pak Raji, kekuatan kaki bukan lagi semata soal otot, tapi tentang keyakinan. Keyakinan bahwa tubuh yang dirawat dengan benar akan memberi balasan yang baik.
dan bahwa semangat yang dijaga akan membantu tubuh bangkit kembali. 5 kebiasaan itu kini bukan hanya rutinitas, tapi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan dari 5 kebiasaan itu, ia tidak hanya mendapat kaki yang kuat, tapi juga hidup yang lebih cerah, hari-hari yang lebih ringan, dan harapan yang terasa nyata kembali. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas yang dulu terasa berat, kini menjadi bagian yang menyenangkan dalam hidup Pak Raji. Bangun pagi bukan lagi perjuangan, kini ia membuka mata dengan semangat, meregangkan otot kakinya di tempat tidur, lalu perlahan duduk dan menapakkan kakinya ke lantai tanpa rasa nyeri atau gemetar. Air hangat yang dulu hanya sekadar minuman, kini ia anggap sebagai teman setia yang membangunkan tubuhnya. Ia bahkan sudah hafal jam-jamnya berdiri dari duduk, kapan waktunya merendam kaki, dan kapan harus berjalan pelan mengitari rumah. Semua ini bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan yang membuat tubuhnya nyaman dan jiwa lebih tenang. Bu Munah melihat sendiri betapa besar pengaruh perubahan kecil itu dalam kehidupan mereka. Dulu ia selalu khawatir meninggalkan Pak Raji sendirian di rumah. Kini, ia bisa pergi ke pasar tanpa cemas. Ia tahu suaminya mampu berdiri, berjalan, dan menjaga dirinya sendiri. Bahkan Pak Raji mulai kembali mengikuti kegiatan sosial warga. Saat ada kerja bakti membersihkan selokan lingkungan, ia hadir. Meski hanya menyapu dedaunan di sekitar pos ronda, keberadaannya disambut dengan hangat. Warga lain kagum karena Pak Raji yang dulu sering terlihat lemas dan hanya duduk di teras, kini kembali aktif dan bersemangat. Semangat itu menular. Beberapa tetangga lansia yang awalnya enggan bergerak, kini mulai tertarik mengikuti kebiasaan Pak Raji. Mereka bertanya, meniru, dan bahkan mengajak Pak Raji untuk berbagi tips di pertemuan posyandu lansia bulanan. Di sana, Pak Raji dengan tenang dan tulus menceritakan perjuangannya. "Saya tidak pakai obat mahal," katanya di hadapan puluhan peserta. "Saya hanya berdiri lebih sering, merendam kaki, makan yang sehat, dan tidak terlalu lama duduk. Lalu saya lakukan itu terus-menerus. Ternyata tubuh saya merespons." Para lansia yang hadir terdiam mendengarnya. Beberapa bahkan meneteskan air mata karena merasa cerita itu seperti cermin bagi mereka. Banyak dari mereka menyadari bahwa mereka terlalu lama pasrah, terlalu mudah menyerah pada usia. Salah satu hal yang membuat banyak orang terinspirasi dari Pak Raji adalah kejujurannya. Ia tidak menutupi bahwa di awal sangat sulit, bahwa ada hari di mana ia merasa ingin berhenti, tapi ia memilih terus berjalan, walau pelan. "Waktu itu saya bilang pada istri saya, mungkin saya memang akan tua dengan kaki lemah, tapi dia jawab, siapa tahu tubuh kita hanya butuh kita percaya dan mau memulai," kata Pak Raji, menoleh ke arah Bu Munah yang duduk di barisan belakang sambil tersenyum haru. Kisah mereka pun tersebar. Tak lama kemudian, kader posyandu membuat selebaran kecil berisi 5 kebiasaan sehat yang Pak Raji jalani. Selebaran itu dibagikan ke rumah-rumah warga lansia di sekitar RW mereka. Setiap pagi, makin banyak lansia yang berjalan ringan di jalanan gang kecil, saling menyapa dan saling memberi semangat. Bu Munah merasa bahagia. Ia tidak hanya menyaksikan suaminya pulih, tapi juga melihat lingkungan menjadi lebih sehat. Ia percaya bahwa cinta dan perhatian yang sederhana bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan, dan bahwa ketekunan adalah bentuk cinta terbesar terhadap diri sendiri. Pak Raji pun semakin yakin bahwa menjaga kaki tetap kuat di usia tua adalah cara untuk menjaga martabat hidup. Dengan kaki yang sehat, ia bisa berdiri tegak. Dengan kaki yang kuat, ia bisa tetap mandiri. Dan dengan semua itu, ia bisa kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan. 5 kebiasaan itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi Pak Raji dan banyak lansia lainnya,
5 kebiasaan itu adalah titik balik. Dari tubuh yang lemah menjadi tubuh yang tangguh. Dari pikiran yang suram menjadi jiwa yang bersemangat. Dan dari kehidupan yang terbatas menjadi kehidupan yang kembali luas dan bermakna. Sinar matahari pagi menembus sela tirai jendela ruang keluarga. Pak Raji sudah duduk di kursi rotan kesayangannya sambil memijat perlahan betis kirinya. Di depannya, Bu Munah sedang menyiapkan segelas air hangat dan sepiring kecil berisi irisan pisang dan ubi kukus. Rutinitas pagi mereka kini berjalan tanpa banyak bicara, namun penuh makna. Setiap gerakan, setiap tegukan, setiap langkah ringan yang diambil Pak Raji, semuanya mengandung rasa syukur dan ketekunan. Kebiasaan yang dahulu terasa seperti beban, kini telah berubah menjadi gaya hidup. 5 langkah kecil yang mereka jalani telah menjadi fondasi besar untuk hidup yang lebih tenang dan bermartabat. Dan bukan hanya bagi Pak Raji, kini tetangga sekitar, bahkan beberapa warga RT sebelah, mulai meniru pola hidup sehat lansia ini. Dari hanya 2 orang yang rutin berjalan pagi, kini sudah ada kelompok kecil lansia yang berjalan bersama setiap jam 6 pagi sambil bercanda ringan. Pak Raji pun sering diminta untuk berbicara dalam pertemuan warga. Ia selalu menolak disebut sebagai panutan atau pahlawan. Saya cuma kakek tua yang ingin tetap bisa ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan, ujarnya merendah, membuat semua yang mendengarnya tersenyum dan terharu. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi semangat luar biasa yang telah memotivasi banyak orang. Dalam sebuah pertemuan keluarga, Dimas cucu sulung Pak Raji mendekatinya dengan tugas sekolah di tangan. Ia diminta menuliskan sosok yang paling menginspirasi dalam hidupnya. Tanpa ragu, Dimas menulis nama sang kakek. Karena kakek tidak menyerah saat tubuhnya mulai melemah, kakek malah melawan dengan 5 kebiasaan hebat. Tulisnya. Pak Raji terdiam saat membaca tulisan itu. Ada kehangatan yang menjalar di dadanya. Ia tak menyangka perjuangan kecilnya bisa menjadi pelajaran besar bagi cucunya. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang mencintainya. Dan disitulah letak kekuatan terbesar. Kini, 5 kebiasaan itu tidak hanya menjadi penguat kaki, tapi juga pengikat hubungan. Pak Raji dan Bu Munah semakin dekat. Mereka melewati pagi bersama, menutup hari dengan pijatan ringan, dan menghabiskan waktu tanpa keluhan. Hidup menjadi lebih lambat, tapi lebih bermakna. Kelima kebiasaan yang telah menyelamatkan kaki Pak Raji adalah berdiri setiap 30-45 menit duduk untuk menjaga sirkulasi, peregangan ringan di tempat tidur sebelum bangun, merendam kaki dengan air hangat dan garam untuk relaksasi otot, konsumsi makanan kaya magnesium dan kalsium secara konsisten, tidak duduk terlalu lama dan menjaga tubuh tetap aktif sepanjang hari. Semuanya sederhana, tidak memerlukan biaya besar, tidak butuh alat khusus, hanya butuh niat dan ketekunan. Bagi Pak Raji, menjaga kekuatan kaki di usia tua adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri, bukan untuk menjadi seperti anak muda lagi, tapi agar tetap bisa hidup mandiri, berdiri tanpa bantuan, dan berjalan ke tempat ibadah dengan langkah sendiri. Ia percaya bahwa setiap lansia berhak untuk hidup dengan harga diri, dan itu bisa dimulai dari hal paling mendasar kaki yang kuat dan sehat. Saat malam tiba, Pak Raji menutup hari dengan ritual yang tak pernah ia lewatkan. Duduk tenang, memijat kakinya perlahan, dan mengucapkan syukur dalam hati. Terima kasih, ya Allah, karena aku masih bisa berdiri. Dan di malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Pak Raji tertidur dengan tenang, karena ia tahu besok pagi akan datang lagi, dan ia akan kembali melangkah, bukan hanya dengan kaki, tapi dengan semangat hidup yang tak pernah padam.